KM silakan dipimpin doa ya. Kita akan mulai, dan ini video conference ini Bapak rekam ya. Jadi nanti yang ketinggalan atau yang kuotanya udah menjerit-jerit, sudah slip aja ya. Nanti bisa nonton. Insya Allah hari ini Bapak upload. Termasuk video yang minggu lalu. Karena sebetulnya tanpa video pun bisa dibaca di modul. Mungkin bagi yang kurang penjelasan ya, agak pusing ya, karena itu basis bilangan dan harusnya memang dipelajari di pelajaran DLE ya. Jadi nanti yang masih kurang mengerti di sini, masih bisa belajar di pelajaran DLE ya, dasar listrik elektronika dengan Bu Tati Herayati ya. Oke, mana KMP barusan nih? Saya, Pak. Saya pimpin. Puspita. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Selesai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini kira agungan lah mananya. Presentasi. Nah, layar Bapak share ya. Oke, kita mulai. Untuk topik ketiga, subtopik kedua ya, hari ini adalah tentang penggunaan di suaranya. Cek. Oh, enggak ada. Tentang penggunaan variabel dan konstanta ya. Nah, di topik kedua itu sempat kita bahas tentang tipe data dan variabel ya. Tapi tidak ada penerapannya, jadi masih penjelasan saja ya. Nah, mudah-mudahan yang masih belum paham bisa nanti kembali lagi ke topik 2, dibaca lagi ya. Jadi di sini kita akan langsung menggunakan contoh-contoh tipe data ke dalam variabel dan konstanta. Oke, slide-nya Bapak akan coba tampilkan. Oke. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah menerapkan tipe data, variabel, dan konstanta pada perintah program bahasa C. Baik. Nah, sebelum kita membahas tentang penggunaan variabel dan konstanta, nah, erat kaitannya dengan header yang waktu itu di topik 2 kita sudah pernah mempelajari ya. Nah, header ini adalah perpustakaan fungsi ya. Di dalamnya banyak sekali terdapat fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan dengan mudah gitu ya. Jadi tinggal dipanggil saja. Ya. Dipanggil saja. Nah, kemudian kita bisa memberikan perintah program tertentu sesuai dengan file header yang kita include-kan ya. Nah, yang pertama ini ya, yang akan kita gunakan ya, jadi adalah IOStream. Nah, IOStream ini biasa digunakan untuk di dalamnya ada perintah input dan output gitu. Untuk input digunakan perintah cin, untuk output cout. Nah, gitu aja ya. Oke, lanjut. Ada stdio, ya itu udah pernah kita gunakan kemarin ya. Stdio singkatannya dari standar input output. Nah, jadi ini adalah sama seperti yang tadi, perintah input dan output, tapi di sini penulisannya lain ya. Perintahnya adalah scanf untuk inputan. Nah, ini ada sama fungsinya dengan cin. Kemudian printf adalah untuk pencetakan atau mengoutputkan data ya. Fungsinya sama dengan perintah cout. Nah, itu ya. Oke, lanjut. Kemudian ada conio.h, console input output singkatannya itu ya. Singkatannya conio.
Nah, konsol input output. Ini digunakan untuk membuat teks antarmuka. Nah, di dalamnya ternyata terdapat perintah clear screen. Nah, ya. Udah kalian pakai kemarin. Coba kalau program yang sudah kalian buat, conio.h-nya kamu hapus. Ya. Terus ada perintah clear screen, dijamin error ya. Karena kalian memanggil sesuatu yang tidak ada gitu ya. Tidak di-include-kan. Jadi, kalau ingin memberikan perintah clear screen atau get ch ini, minggu lalu juga sudah kalian coba ya. Ini harus mengincludekan conio.h. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini fungsi-fungsi lain ini memang jarang kita pakai ya, apalagi untuk pemrograman dasar. Jadi hanya cukup kalian ketahui saja dulu ya, bahwa di dalam perintah pemrograman bahasa C atau C++, ya sama saja mau C atau C++, itu punya, sebentar ada yang gabung, Sansan Susanto. Oke. Ya, selamat datang yang baru bergabung, Bapak sedang menjelaskan, jadi harap menyimak saja ya. Kita lanjutkan. Jadi ada assert, sorry. Pointer saya mana? Oke. Ada assert.h ya, kemudian ada ctype.h. Selanjutnya ada setjmp, kemudian signal.h, stdarg.h, stdbool.h, stdin.h. Wah, banyak sekali ya. Oke. Kemudian ada stdio.h. Nah, ini juga sudah kita gunakan ya. Kemudian ada stdlib.h. Oke. Lalu fungsinya macam-macam ya. Kemudian ada apa lagi ya? String.h untuk memanipulasi beberapa jenis string. Jadi kalau nanti ada perintah yang berkaitan dengan teks gitu atau huruf gitu ya. Nah, nanti kalian harus menambahkan include string.h. Oke. Kemudian tuh ada tgmart untuk fungsi matematik. Nah, time untuk mengkonversi antar waktu ya. Format waktu ya, kan lain-lain ya, ada seperti di laptop lah, formatnya itu ya beda-beda ya. Oke. Nah, ini di sini pun kita bisa gunakan function yang sudah ada di dalam library time.h. Oke. Kemudian ada wchar. Nah, Bapak sendiri ini jarang pakai ya, wchar, wctype.h. Jarang dipakai ini mah. Complex.h, fenv.h, intype. Aduh, susah bacanya juga ya. ISO 646.h. Gak usah dihafalin ya, bikin pusing lah. Bapak sendiri nggak hafal ya. Ngapain dihafalinnya? Nanti juga di compiler kita bisa langsung lihat aja ya. Compiler, kemudian kita tinggal gunakan. Kemudian diintip di dalam, misalkan kalian punya file limits.h ya. Dibuka saja di dalamnya. Di dalam limits.h itu kalau kita buka, di dalam file tersebut ada fungsi-fungsi yang sudah dituliskan. Nah, fungsi itu bisa kita panggil. Jadi nggak usah dihafalin limits.h isinya ini itu ya. Tapi kalau hafal lebih bagus lagi ya. Kemudian ada lokale, lokal ya bacanya. Untuk tujuan lokalisasi. Nah, lokalisasi ya. Nah, mungkin nanti ini harus lebih dalam lagi ya dibahasnya. Kemudian ada mat.h. Nah, pasti ini matematik juga ya. Untuk pustaka matematika. Ya. Oke, jadi perintah-perintah matematika yang lebih detail, lebih banyak lagi ada di dalam mat.h ya. Oke. Semua fungsi-fungsi matematika pokoknya ada di sini ya. Kemudian kalau yang fungsi-fungsi yang biasa, misalkan perkalian, pembagian, penjumlahan gitu ya, pangkat dan lain-lain, itu tanpa pakai ini juga masih bisa ya. Oke. Kemudian string.h berisi prototipe fungsi untuk pemrosesan string. Nah, tadi asal udah ya. Tuh, segitu aja ya. Jadi hanya beberapa tadi yang perlu kita hafal. Kita hafalkan hanya misalkan perintah input output saja ya. Printf, scanf. Itu apa lagi ya? Getchar. Nah, ya.
Itu nanti perintah-perintah itu akan kita coba praktikkan hari ini. Ya. Nah, berdasarkan library tadi ya atau file header tadi, kita bisa gunakan library tersebut untuk membuat program ya. Yang pertama adalah program untuk memasukkan data atau input. Simbol dalam flowchart-nya adalah jajaran genjang ya. Kalau masih ingat. Oke. Nah, perintah yang bisa kita gunakan adalah scanf. Nah, di dalamnya tentunya ada perintah lagi ya. Nanti contohnya sudah Bapak berikan di dalam modul ya. Bagi yang ingin lihat contoh silakan. Karena kita terbatas waktu ya. Jadi saya tidak bahas contoh, tapi bahas penjelasan fungsinya saja ya. Oke. Ini untuk menginput data berupa numerik. Numeriknya jadi angka ya. Jadi data itu bisa berupa angka, bisa berupa huruf ya. Atau kode bilangan heksadesimal, biner, oktal dan lain-lain ya. Jadi itu masih termasuk numerik ya. Ya, di sini untuk numerik salah satu contohnya misalkan dalam tipe data integer ya atau bilangan bulat. Nah, jadi bisa berupa numerik, bisa karakter dan bisa string. Karakter itu adalah huruf, string itu kumpulan dari huruf-huruf ya. Jadi lebih dari satu huruf itu sebutnya string. Nah, oke. Kalau karakter hanya satu huruf, string lebih dari satu gitu ya. Oke, kemudian hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan fungsi scanf. Fungsi scanf ini memakai penentu format. Nah, nanti ada ya setelah ini, slide berikutnya penentu formatnya seperti apa. Kemudian sebentar. Untuk penentu format ini jadi disesuaikan dengan tipe data dari variabel yang akan kita inputkan. Ya, karena ini perintah scanf itu input. Ya. Kemudian fungsi scanf memberi pergantian baris secara otomatis. Jadi kalau ada perintah ini langsung dia setelah kita memasukkan data itu langsung new line, langsung baris baru. Oke. Kemudian fungsi scanf tidak memerlukan penentu lebar field. Jadi lebar datanya tidak perlu ditentukan. Ya. Karena ada beberapa perintah yang lebar datanya kita batasi. Kalau ini tidak diperlukan ya. Kemudian variabelnya harus menggunakan operator alamat dan. Jadi kalau ada nama variabel misalkan alas, depannya pakai dan ya, dan alas gitu. Kalau ada perintah scanf di dalamnya ada variabel. Nah, variabel itu harus didahului dengan simbol dan begini. Ya. Oke, nanti bisa dilihat di contoh. Contohnya nanti pasti akan ada yang seperti ini ya, simbol dan ya. Di depan variabel yang kita buat. Jadi variabel kita yang membuat ya. Kemudian ada, nah tadi ya kode penentu format nih. Kalau %C ya, %C itu untuk membaca karakter. Kalau tipe datanya adalah karakter, char misalnya. Nah maka itu kita gunakan penentu formatnya adalah %C. Ya, kemudian %S kalau ingin membaca string. Apa string itu? Misalnya nama kamu. Nama itu kan terdiri dari susunan huruf-huruf ya, lebih dari satu huruf. Nah, maka %S itu untuk satu string. Ya. Beda dengan %C. Kalau %C hanya satu karakter, misalkan pilihan ya. Apakah Anda ingin mengulang? Jawabannya ya dan tidak, Y atau T itu hanya satu karakter yang dibaca. Ketika kita menginputkan huruf Y, nah %C saja cukup. Ya, atau menginputkan T artinya tidak, pakai %C aja sudah cukup ya. %C, kemudian nanti ada dan misalkan pilihan, variabel pilihan ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada %I dan %D. I itu apa? Integer. D itu adalah desimal. Nah, ya. Membaca sebuah bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu ya integer tipe datanya. Apa itu integer? Ya bilangan bulat. Bilangan bulat itu apa?
bilangan desimal ya. Bilangan desimal itu 0 ya, bilangan bulat 0 sampai hingga ya. Kemudian persen F untuk float ya. Kalau E itu apa ya? Saya lupa nih. Membaca sebuah bilangan pecahan real ya. Jadi bilangan real itu berarti bilangan apa ya? Yang ada pecahan-pecahan lah, ada desimalnya ya, ada koma-komanya. Oke, nah kalau ada bilangan yang ada koma-komanya berarti misalkan tipe datanya adalah float. Nah, untuk perintah scanf-nya harus didahului dengan persen %f ya untuk penentu format pembacaan datanya ya. Kemudian kalau tipe datanya oktal, nah pakai persen %o. Nah, O untuk oktal, X untuk heksadesimal, U untuk tidak bertanda. Nah, unsigned ya. Tidak bertanda. Oke. Lanjut. Nah, ada perintah get, sama ini adalah masih perintah input. Ada yang mau gabung? Ya, silakan. Rija Ahmad. Ya, perintah get itu adalah get. Jadi get itu dalam bahasa Inggris ya. Jadi ini sebetulnya perintah bahasa manusia. Bapak udah pernah bilang ya. Bahasa pemrograman itu adalah bahasa manusia. Karena ini dari bahasa Inggris. Get itu ambil. S-nya itu untuk string. Nah, jadi digunakan untuk memasukkan data bertipe karakter gitu ya. Hanya karakter saja. Dan data yang berupa numerik tidak bisa dibaca oleh perintah get ini. Beda dengan yang tadi ya, scanf. Scanf bisa numerik, bisa karakter, bisa string ya. Kalau get khusus untuk bertipe karakter atau string ya. Untuk yang numerik atau angka itu tidak bisa dibaca oleh perintah get ya. Oke, ini dihafalkan ya. Dan kemudian harus diakhiri dengan penekan tombol enter setelah kita memasukkan karakter tertentu, diakhiri dengan enter baru itu perintahnya dibaca, dieksekusi ya. Kemudian kursor secara otomatis akan pindah baris new line ya. Setelah enter new line. Nah, ngerti new line ya? Jadi setelah dari sini kursor kedip-kedip ketika di running, masukkan karakter dan enter, langsung di sini kursornya. Di kiri bawah ya. Di kiri di bawah perintah yang tadi. Nah. Kemudian tidak memerlukan penutup format. Jadi penutup format yang persen-persen tadi itu tidak diperlukan ya. Ini lanjut untuk get char. Nah, get char-nya ada get ch, ada get char. Nah, beda ya. Ada get che, ada lagi itu get che. Nanti kita bahas. Get char digunakan untuk membaca data yang bertipe karakter. Data karakter ya. Mirip-mirip dengan yang tadi ya. Get dengan gets. Nah, oke, mirip-mirip memang. Cuman yang diinclude-kannya nanti lain ya. Yang kita include-kannya nanti beda-beda. Apakah pakai IO stream atau pakai stdio.h. Nah, okay. Harus diakhiri dengan penekanan tombol enter. Ya. Karakter yang dimasukkan terlihat pada layar. Jadi ketika kita memasukkan karakter tertentu di layar itu muncul itu yang setiap karakter yang kita ketikkan. Ya. Kalau ingin mengetikkan password itu sangat tidak aman ya. Teman kita bisa lihat password yang kita ketikkan. Nah. Atau kalau ada yang orang merekam layar kita itu bisa terpantau ya. Kemudian pergantian baris secara otomatis ya, new line tadi ya. Lanjut ada get ya, get ch ini dan get che. Nah, fungsi get ch dan get che digunakan untuk membaca data karakter juga ya, sama. Jadi karakter untuk karakter itu tidak perlu diakhiri dengan penekan tombol enter ya. Tidak memberikan efek pergantian baris secara otomatis ya. Jadi ini karakter itu maksudnya berarti semua apa ya, semua angka dan huruf apapun itu karakternya maka akan terbaca sebagai perintah get ch atau get che. Tapi yang satu ditampilkan di layar, yang mana yang tampilkan di layar?
yang get CHE ya. Get CHE ditampilkan pada layar. Kalau get CH tidak ditampilkan. Semua karakter yang kita ketikkan tidak ditampilkan. Itulah get CHE. Dan ini cocok untuk menginputkan password ya. Lanjut. Nah, kalau kita sudah membuat perintah input lebih dari satu ya, dan lebih dari satu variabel juga yang menampungnya. Nah, kadang-kadang itu kan memakai memori ya, atau buffer. Buffer itu alamat memori tertentu pada alat kita, misalnya di komputer atau di handphone ya. Itu pasti kan menggunakan memori ya. Nah, atau cache memori istilahnya. Ini kalau terlalu banyak yang kita inputkan, memori pun jadi penuh ya. Dan kadang-kadang itu jadi tumpang tindih. Maka perlu kita berikan perintah flush dalam kurung stdin, yaitu untuk mengclear atau menghapus buffer ya. Ini perlu, tapi kadang-kadang tidak digunakan pun tidak masalah ya. Cuma ada baiknya aja digunakan. Masih ada ya, kira itu udah habis. Program untuk menampilkan data output. Oke. Yang tadi adalah perintah input. Nah, sekarang ada perintah mengoutputkan. Ya. Yang pertama, menampilkan ke layar monitor. Jadi layar dari di mana program kita berjalan ya. Kalau berjalannya di handphone, ya di layar monitor handphone, ya, di layar handphone. Kalau program kita berjalannya di komputer, berarti di layar komputer. Ya. Nah, fungsinya bisa kita gunakan printf, putchar. Ya, printf itu pasangannya adalah scanf. Kalau puts pasangannya apa ya? Gets ya. Kalau putchar tidak punya pasangan ya. Ya bisa pakai yang lain ya, bisa gets, bisa scanf, dan tidak perlu berpasangan sebetulnya ya, tapi bisa gunakan apapun yang kita bisa pakai ya. Cuman memang biasanya kalau printf dengan scanf, puts dengan gets. Kemudian fungsi printf digunakan untuk menampilkan semua jenis data. Nah, printf tuh ya. Bisa numerik, bisa karakter. Jadi numerik dan karakter. Atau numerik itu angka, kalau karakter itu huruf lah ya, gitulah. Sekarang singkatnya gitu ya. Kemudian fungsi puts gunakan untuk menampilkan data string ya. Kebalikan dari gets. Gets mengambil data string, kalau puts menampilkan data string ya. Oke, secara otomatis diakhiri dengan perpindahan baris. Jadi ini langsung ketika ada perintah ini, kemudian karakternya kita masukkan, itu langsung kursor pindah ke baris bawahnya sebelah kiri. Kemudian fungsi putchar gunakan untuk menampilkan sebuah karakter. Nah, ya, hanya sebuah, tidak lebih dari satu. Putchar ya. Char itu karakter hanya satu huruf. Kalau string bisa lebih dari satu huruf. Nah, dalam menampilkan ada khususnya untuk pecahan, variabel yang berupa pecahan, maka kita bisa memberikan persennya seperti ini ya. Formatnya adalah persen m titik n f. Nah, ini f itu menyatakan floatnya. M dan n ini adalah angka ya. M itu adalah angka jumlah digit dari angka kita ya sebelum koma ya. Nah, ini adalah jumlah digit setelah koma yang n ini. Oke. Nah, ini isinya nama variabel atau ya nama variabel ya, atau mungkin bisa ditambah yang lain, misalnya ada kalimat atau apa ya, terserah, di sini bisa tambahkan. Nah, contoh seperti ini. Printf persen 5 titik, bukan koma ya, titik 2f. Nah, jadi ini kita format dalam float, berarti nilai ini tipe data yang harus float ya, tipe data nilai ini float. Kalaupun tipe datanya yang lain, maka nanti di format akan jadi float gitu ya. Karena di sini di castingnya menjadi persen 5,2f ya, diperlakukannya begitu ya. Perlakuan outputnya kita akan buat menjadi
format 5 digit sebelum koma dan 2 digit setelah koma, di belakang koma gitu maksudnya ya. Ya. Misalkan saya punya 5 digit itu apa ya? 1 2 3 4 5 koma 88 misalkan ya. Berapa tuh? Nilai berapa ya? Jadi koma 88-nya kan muncul, 1 2 3 4 5-nya juga muncul sebagai digit sebelum koma dan 88 sebagai digit setelah koma ya. Lanjut dulu. Nah, ada lagi perintah untuk menampilkan ke printer. Jadi kalau menampilkan ke printer alias ngeprint ya. Kalau ingin ngeprint, jadi program yang kalian running itu tidak tampil di layar tapi langsung di print ya. Keluar ke printer. Nah, pakai yang seperti ini. Fungsinya fprint, f atau fput dan fput c. Nah, fput c gitu ya. Ini fungsinya lain-lain ya. Fprintf digunakan untuk mencetak semua jenis tipe data ya. Kemudian fputs digunakan untuk mencetak tipe data string ya. String ya, hanya string saja. Fputc untuk tipe data karakter atau huruf saja ya. Sedikit saja tuh ya, udah habis. Barangkali ada pertanyaan sampai sini ya. Udah yakin pusing kalau nggak baca ini mah ya. Jadi nanti untuk selanjutnya topik 3 subtopiknya yang kedua 32. Nah, ini bahan ajar ya. Bahan ajar. Nah, sudah ada ini. Oke. Sudah ada tuh yang tadi Bapak jelaskan. Tadi mah di ringkas aja ya. Nah, di sini ada contoh program nih. Contoh program ini kalian boleh latih ya, dilatih. Jadi selain LKPD kamu latihan mengetikkan ini. Tidak usah dikopas, kalau bisa kalian sebaiknya itu diketik manual ya. Karena kalau kopas-kopas, nanti kamu jago kopas aja, begitu disuruh ngetik, aduh apa ya? Saya harus mulai ngetik apa ya? Bingung. Tapi kalau ngetik dari awal, pagar, include, spasi, ya, kurang dari stdio titik h lebih dari, nah itu nanti hafal sendiri ya. Jadi hafal itu karena kalian terbiasa diulang-ulang terus, ngetik lagi diulang-ulang terus ya. Makanya mungkin nanti ada contoh-contoh yang Pak kayak udah ini, nggak apa-apa, kerjakan aja. Kalau kalian memang belum hafal, mudah-mudahan jadi lebih hafal ya. Oke. Nah, ininya. Oke, kita bahas ini. Ini kan include-nya 2 ya, stdio dan conio.h. Nih. Kemudian tuh di sini ada clear screen. Clear screen pakai digunakan di library yang mana nih? Clear screen apa stdio atau conio? Ya. Coba dilihat lagi tadi catatannya. Ya. Jadi kalau ini kalian tidak masukkan, ini hapus, dijamin ini error ini karena scanf, printf ya, itu ada di stdio ya. Kemudian untuk clear screen ada di conio ya. Nah, kalau untuk yang ini kan tipe data ya. Nah, ini int adalah tipe data integer. Jumlah adalah nama variabel. Nih ya. Kalau kalian ingin ketik ulang di sini tambahin lagi keterangan ya. Garis miring 2 kali, ini adalah variabel gitu ya, dengan tipe data integer gitu. Kasih keterangan ya. Kemudian di bawahnya ada char, berarti tipe datanya karakter. Char huruf. Nah, ini variabelnya namanya huruf. Nim ya, ada kurung siku 10. Nah, ini adalah array. Nim yang beraray. Jadi nim kamu nanti nim ini kan dalam bentuk karakter. Char itu karakter, berarti kan kalau karakter 1 huruf atau 1 angka ya. Kalau nim itu nomor induk berarti nomor angka ya. Jadi karakter itu bisa berupa angka huruf tapi bukan angka ya. Jadi bentuknya angka tapi itu ada kode ASCII-nya. Nah, ASCII American Standard Code, II-nya apa lupa saya ya. Ya nanti kamu bisa download kode ASCII, ASCII
ya. Nah, kaitannya dengan kode untuk angka dan huruf dalam bentuk karakter. Jadi bedakan angka dalam bentuk integer dengan angka dalam bentuk tipe data karakter, ya. Itu beda dalam pemrograman. Maka kemarin kita belajar konversi, ya. Karena ASCII itu kodenya berupa heksadesimal, ya. Oke. Di-download aja dulu ya biar nggak pusing nanti tentang ASCII, tabel kode ASCII. Nah, nanti kan kalian paham ini, ya. NIM ini ditulis 10 berarti dibatasi hanya akan menampilkan 10 karakter, ya. Loh, kok kan katanya karakter cuma satu? Iya, kalau tidak berupa array maka dia hanya satu. Tapi karena diberikan siku begini, berarti ini adalah array. Atau apa? Array itu kumpulan dari variabel yang sama, ya. Kumpulan dari variabel yang sama dengan tipe data yang sama dikumpulkan menjadi satu variabel. Diberilah indeks namanya, ya. Ini adalah indeks. Indeksnya dibatasi hanya 10. Berarti nanti akan ada NIM ke 0, indeks 0 sampai NIM ke 9. Karena 10 dibatasinya, ya. NIM mulai dari 0, ya. NIM ke 0, indeks ke 0 sampai NIM ke 9. Nah, tentang array nanti akan kita jelaskan di bahasan yang levelnya agak tinggi lagi, ya. Tidak sekarang, ya. Jadi ini hanya contoh aja. Ternyata ada NIM, Pak. NIM-nya pada array-nya. Oh iya. Cukup diketahui dulu aja, ya. Kalau pusing ya wayahna berarti bagus. Otak kamu bekerja itu, ya. Ciri pusing teh. Muter otak. Coba kalau nggak mikir, insya Allah nggak akan pusingnya. Ya. Jadi berbahagialah buat yang pusing. Berarti kamu udah bagus itu. Udah ada proses kerja di otak kamu, ya. Sedang mencerna ilmu. Nah, oke. Ada lagi plot. Nah, plot nilai. Berarti nilai ini nanti akan kita rencanakan, berarti isinya ada desimalnya, ada koma-komanya, ya. Oke, nah di awal selalu sebelum menampilkan sesuatu kita berikan clear screen. Takutnya program ini kan diulang-ulang, misal berulang, ada perintah tampilan sebelumnya belum terhapus, ya. Kayak nih, jadi kan nggak enak tuh tampilannya. Jadi kita selalu memulai sesuatu, hapus dulu, ya, mulai dari 0 dulu, hapus dulu layarnya. Nah, pakai perintah CLR SCR, clear screen. Kemudian printf. Nah, ya, ini memprintkan, masukkan sebuah bilangan bulat. Scanf. Scan, ini, ya. Ini tadi apa? Penentuan format, ya. Formatnya dalam %D. Apa itu D? Desimal. Jadi lihat jumlah ini, variabel jumlah integer. Bisa %D, bisa %I berarti, ya, kalau integer. Nah, di sini dicontoh digunakan %D. Lihat diapit dengan tanda kutip, ya. Kutip %D, koma. Nah, variabel ini diawali dengan tanda dan. Ya. Jelas nggak yang nonton di HP? Jelas? Teksnya kurang besar tidak? Saya perbesar? Besarin lah. Lumayan, ya, agak membesar, ya. Nih, sok sampai sini paham nggak? Maksud dari perintah-perintah yang ada di sini, ya. Mau dipahami dulu nih. Kalau tidak paham, iya perintah naon. Kamu lihat paririmbon tadi, ya. Di modul tadi yang di awal-awal di atas dibaca lagi naon sih, printf, scanf, printf D, scanf D. Tah, lihat, ya. Jadi ini perintah ini kan akan terbaca ketika di running. Masukkan sebuah bilangan bulat. Nah, langsung kursornya kedip-kedip. Nunggu scanf ini membaca karakter tertentu. Ya, dimintanya bilangan bulat. Oh, masukkan angka, ya, misalkan 100, 1, 0, 0. Dia nggak akan lari kemana-mana sebelum kita tekan enter. Jadi scanf itu harus di enter, ya. Tekan enter, prek. Nah, baru terbaca 100-nya oleh compiler tadi, ya. Terbaca 100. Oh, sudah dimasukkan 100. Lanjut ke sini, baca printf, masukkan sebuah karakter. Oh, minta karakter. Kalau diminta karakter jangan masukin yang lain, ya. Jangan masukin angka. Mintanya karakter. Nah, scanf. Karena karakter, huruf itu tipe datanya char, ya, ini char. Maka kita penentuan formatnya adalah %C. Ya. Scanf %C.
dan huruf. Nah, jadi ini akan langsung ketika dimasukkan karakter apapun, kemudian diakhiri dengan enter, maka dibaca karakter. Ya. Lanjut langsung ke sini, printf, masukkan NIM Anda. Nah, NIM itu lebih dari satu karakter. Maka kalau lebih dari satu karakter namanya string. Kalau tipe data string, penentuan formatnya adalah %s, bukan %c lagi ya. Ini kalau kalian ganti jadi %c, dijamin yang terbaca hanya karakter pertama yang kamu inputkan. Yang kamu inputkan, aya genep NIM nya, genep digit NIM. Begitu di sini kamu tuliskan %c, nu dikabaca hanya digit pertama yang kamu inputkan ya. Oke. Jadi ini harus %s. Dan NIM-nya adalah karena dia string berarti tidak boleh tidak ada arraynya. Ya. Misalkan seperti ini, char huruf, NIM. Ya, berarti NIM pun sama tipe datanya char ya. Ya, jadi tidak perlu kalian ketikkan char huruf, di bawahnya enter char NIM, tidak usah. Kalau tipe datanya sama, boleh di koma-koma begini ya. Char huruf, NIM, kurung siku 10, kurung tutup ya. Titik koma. Nah, selalu diakhiri dengan titik koma ya. Kemarin banyak yang Pak, kenapa saya error? Aduh, rata-rata naon? Lupa titik koma ya. Padahal kalian tinggal mencontek dari modul ya. Tugasnya Bapak mah tara hese-hese. Jadi belajar ilmu naon? Ilmu sekretaris ya kemarin mah ya. Bener nggak? Contek di modul, ketikkeun di CPB Droid, jalan happy ya. Asal semua happy weh. Nah, hari ini mah mungkin tidak bisa seperti itu ya. Duh. Ada bau hasyup. Istri saya lagi masak. Oke, sampai mana tadi? Ini nilainya oh ini nilai dalam %f berarti float ya, udah tahu dah. Dan nilainya ini ada tanda dan. Terus apa lagi ya? Ini sudah tahu. Nah, yang ini tadi kan ini adalah program input ya. Printf, scanf, ini semua input. Setelah diinputkan, misalkan kita ingin menampilkan tadi yang sudah diinputkan ya, sudah tersimpan di dalam variabel kan ya. Semua data yang kita inputkan tersimpan dalam variabel. Sebelum programnya kita tutup, maka data itu tetap ada di situ. Maka kita coba perintahkan untuk mengoutputkan data yang sudah kita inputkan tadi. Nah, perintahnya adalah printf. Nah, ya. Printf ini mah hanya untuk kalimat saja ya. Variabel sudah Anda masukkan adalah pertama printkan jumlah. Nah, ini mah teksnya aja ya. Jumlah sama dengan nanti adalah variabel jumlah ini kita panggil lagi, ditampilkan dengan penentuan format yang sama seperti tadi ya. Ini %d, ini pun jadi %d. Gitu ya. Ketika menampilkan huruf %c, tadi pun huruf %c ya. Kemudian NIM %s, nah tadi pun %s. Nilai %f, tadi pun %f. Nah, gitu ya. Oke, dan get ch untuk menahan tampilan terakhir. Nah, tampilan terakhir misalnya menampilkan nilai, kursornya diem, menunggu kita menekan tombol apapun. Tombol apapun ditekan, plek, langsung akan lari ke kurawal penutup ini ya. Artinya coding kamu berakhir, end gitu ya, kalau dalam flowchart, end langsung close, program kamu tidak running lagi. Ya. Kecuali dari sini kamu ada perintah setelah get ch di bawahnya go to awal. Nah, nanti ada label awal, di sini tuliskan awal ya, .2. Nah, sebelum char ini misalnya, atau sebelum ini ya, sebelum clear screen bisa ya, awal .2. Nah, di sini nanti di bawah get ch go to awal titik koma ya, goto, nulisnya goto spasi awal titik koma. Awal itu adalah nama label. Tentang label nanti akan diterangkan dalam kapan ya, 2 minggu lagi sepertinya ya. Itu untuk perintah percabangan dan perulangan ya. Ada perulangan, jadi kita bisa loncat-loncat ke label-label. Jadi program kamu akan loncat-loncat terus. Dari sini loncat ke label naon. Di label ini di bawahnya ada perintah loncat lagi kemana. Jadi ngajel gitu ya. Juga bajing loncatnya program teh. Oke, entong maka ayeuna ke liurnya. Nah, oke. Kemudian ada gets.
Tadi udah ya ini. Oke, ya. Contohnya mana contoh? Nah, contoh get, masukkan nama Anda. Di sini coba lihat. Sama dengan yang tadi ya, mana ya? Masukkan nama, ada tuh nama di dia. Ada nama nggak? Sama dengan name berarti ya. Kalau nama itu di sini kan pakai array juga tuh ya. Nama dengan jumlah karakter 20. Dibatasi 20. Lebih dari 20 mau dibaca. Ya. Jadi karakter ke-21-nya akan hilang, tidak ada. Ya. Nama saya panjang misalnya, juga gerbong kereta api. Wah. Begitu diinputkan sepanjang apapun tetap yang terbaca hanya 20 karakter. Kenapa dibatasi begini? Untuk menjaga supaya memori kita tidak cepat habis ya. Coba semua ditampung. Satu nama orang 1000 karakter, bayangkan. 100 orang 10.000 karakter. Habis memori ponsel kamu teh ya. Oke, jadi ini untuk mencegah supaya variabel ini tidak membengkak jumlahnya ya. Nah, dibatasi 20 karakter. Tapi di sini di perintah get ini tidak memerlukan penentuan tipe data tadi, tidak diperlukan ya. Jadi get langsung nama variabel dan tidak ada simbol dan-nya. Ya. Masukkan nama Anda. Perintahnya get nama. Kebetulan get ini hanya untuk perintah menginputkan string atau karakter saja ya. Kalau perintahnya untuk menginputkan tipe data yang lain tidak bisa. Misalnya integer, float atau yang lain, ini untuk perintah get tidak bisa ya. Tapi enaknya kalau pakai get ini tidak perlu bingung seperti nulis yang ini nih. Mana nih? Nah, ini ya. Kan ada persennya tuh, persen S, ada dan-nya, ya, kan lebih banyak ini mah ya. Perintahnya lebih banyak di sini. Kalau ini simple, gets langsung nama atau gets name. Nah, Pak kok kurung-kurungnya tidak dituliskan? Tidak perlu. Ya, kalau dalam penginputan ini variabel tidak perlu ada kurungnya. Ini untuk deklarasi saja di sini ya. Deklarasi tipe data dan jumlah karakternya. Kalau untuk penggunaannya kurungnya tidak kita pakai. Ya, jadi langsung nama. Kemudian diprintkan. Nah, diprintkan balik lagi harus pakai ini persen %s ya. Casting istilahnya ya, atau penentuan format. Casting tenaunya format lah. Hello, nama Anda adalah persen %s. Nah, persen %s ini nanti akan diganti dengan variabel ini, nama yang sudah kita input tadi. Nah, gitu ya. Contoh yang lain mana lagi? Ini udah ya, minggu lalu ya. Minggu lalu ini banyak yang komentar tejaralan itu di mana tejalanannya. Ternyata apa ya? Ada yang kurang titik koma, ya. Ada yang apa? Persen C-nya salah. Nah, ini nih, contoh ini salah nih. Belum kurang tanda kutip di sini ya. Saya Bapak juga kupas lagi nih. Tambahin tanda kutip setelah C ya. Setelah itu setelah tanda kutip baru koma. Mau pakai spasi atau tidak ini bisa ya. Huruf 2 teh naon variabel ya. Variabel huruf 2 nih dengan tipe data char. Maka castingnya atau penentuan formatnya adalah persen %C karena karakter. Tuh ya. Mana lagi program ini udah ya, menampilkan digit. Nih, sama aja seperti yang tadi ya. Oke. Kemudian apa lagi ini? Ini minggu lalu udah ada ya. Dalam latihan LKPD 2 nih kalau nggak salah, integer dan string. Oke, kemudian apa? Mana yang belum ya? Nah, ini perintah mencetak di printer ya. Fprint F stdprn. Mana stdprn? Ternyata library-nya adalah stdio, standar input output. Nah, semua perangkat output ya ternyata bisa layar, bisa printer, perangkat output itu. Jadi kalau tidak ada stdio, sok coba yuk, dijamin perintah ini semua error. Ya, karena library yang dibutuhkan tidak tersedia. Tidak dikenali perintah fprint stdprn ini, tidak tahu apa ya. Fprint itu tidak ditemukan. Tapi kalau dituliskan include stdio, ternyata di dalam stdio ini ada fungsi bernama fprintf ya, atau fputs ya. Ada di dalam ini.
Nah, maka ini semua akan berfungsi, ya, berjalan gitu ya, bisa di running. Ya. Paham ya? Jadi itu penting sekali menginkludkan file header. Udah berapa menit saya presentasi ini? Ada setengah jam ya? Ya, dicukupkan aja, nanti contoh-contoh lainnya kita bisa lanjut di forum chat ya, di WhatsApp ya. Tolong nanti yang bertanya, saya harap tidak bertanya Japri, bukannya saya nggak suka Japri ya. Kalau Japri kan lebih akrab ya, sebetulnya enak. Tapi sayangnya kalau kalian bertanya Japri, teman kamu juga nanya yang pertanyaan yang sama. Nah, tuh Bapak nggak jawab tuh berkali-kali ya. Jadi kalau ada di grup, saya kan bisa langsung yang nanya ini, jawaban sudah ada di atas, langsung saya komentari ya ke atas gitu. Paham ya? Jadi bukannya Bapak ini judes, ini jutek, nggak mau ngobrol secara pribadi, bukan gitu ya. Kalau ngobrolin yang lain mah hayu wae nya. Nah, tapi kalau yang chatting-chatting gitu, chatting-chatting untuk tanya jawab ya, tolong digunakan aja grup WhatsApp kita ya supaya rame, dan di situ ada juga wali kelas biar kelihatan wah kalian teh aktif ya. Wali kelas pun akan senang ya, jadi bisa terpantau oleh wali kelas. Ya, sampai sini tidak ada pertanyaannya balagernya. Parinter ternyata. Oke, kita akan lanjut. Kalau ada pertanyaan boleh ya, aktifkan mic-nya dan mohon izin untuk bertanya gitu ya. Silakan. Tidak ada, saya lanjut ke LKPD ya. Nah, saya jelaskan ini tugas kita. Kita, lo aja kali ya. Bapak enggak. Tugas kalian ya. Tugas kalian hari ini, pastikan CPP Droid kamu sudah diinstal ya. Kalau yang kemarin aduh memori penuh gara-gara ada Free Fire-nya jadi gede ya. Jadi kamu lebih memilih menghapus CPP Droid daripada Free Fire. Nah, tolong sekarang masukin lagi CPP Droid-nya masih kepake ya. CPP Droid harus tetap terinstall untuk mengetik coding program bahasa C atau bahasa C++. Nah, di handphone Android kamu. Oke. Kemudian yang belum paham ya dibaca lagi yang tadi ya, modul tadi. Ini persiapannya. Nah, tugasnya seperti ini. Ini sebenarnya aplikasi ya, microcontroller. Ya, nantilah semester berapa ya? Semester genap ya mungkin ya. Kita akan belajar dengan microcontroller. Tapi sekarang mah soalnya tidak begitu, tidak pakai microcontroller tapi pakai program bahasa C. Yang penting ada data ya, ada data atau variabel yang menampung data gitu ya. Variabel menampung data integer, berarti nama bilangan bulat dari 0 sampai 99 sana ya. 0 sampai 99 ini kan nilai terbesarnya kan 2 digit. Nah, ingin ditampilkan di puluhan di digit pertama, satuan di digit kedua. Nah, ini punya penampung variabel masing-masing. Untuk puluhan ada variabel puluhan yang menampungnya ya. Untuk satuan ada variabel satuan yang menampungnya. Nah, jadi tugasnya adalah membuat flowchart. Bagaimana kalau saya menginputkan angka bebas ya, angkanya nih saya inputkan angka 0 sampai 99 misalnya. Misalkan saya ingin milih angkanya 85 berarti ya. 8 itu akan nanti kalian tampilkan sebagai variabel puluhan, 5-nya akan ditampilkan sebagai variabel satuan. Nah, hasil akhirnya begitu ya. Ketika saya inputkan 85 enter, outputnya puluhannya 8, satuannya 5. Eta jawabannya. Bagaimana caranya? Udah kasih kunci jawaban Bapak. Petunjuk gunakan operasi pembagian dan sisa hasil pembagian. Pembagian simbolnya apa? Nah, dibaca lagi di modul kedua kalau nggak salah ya, pengenalan bahasa C. Ayat tentang operator matematika pembagian. Terus sisa hasil bagi, naon tah simbolna. Malah kasih tahu data tugas ya. Cuma udah ada petunjuknya ke sana ya. Kemudian ada soal kedua. Deret sebenarnya bukan deret ya, ini mah hanya waktu lihat yuk seperti pangkat ya. 2 pangkat seberapa yuk? 2 pangkat berapa? 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat
3, 2 pangkat 4. Nah, jadi cuma pakai rumus ya. Rumus aritmatikanya apa nanti? Untuk menentukan, misalkan saya ingin ini suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, kalau suku ke-6, berarti nanti kamu misalkan dalam program itu diminta masukkan suku ke berapa yang ingin diketahui nilainya. Misalkan suku ke-10, berarti 2 pangkat 10 hasilnya berapa? Nah, itu hasil. Jadi suku ke-10 dari suku ke-10 dari data yang Anda minta adalah misalkannya hasil akhirnya itu begitu. Paham tuh? Nah ya, jadi pentingnya gunakan operasi aritmatika non perpangkatan berarti ya, rumus perpangkatan. Tapi pangkat dari berapa? Dari suku ke n, dari pangkat ke seperti kan 2 pangkat ke 1. Berarti kalau saya inputkan suku ke 1, munculnya hasilnya adalah 2. Ya. Jadi jawabannya tidak berupa deret ya nanti, tapi hanya salah satu angka nilai suku ke n dari suku yang kita minta ya nilainya gitu. Nah, itu soal keduanya. Liur tuh. Oh, liur. Kalau masih liur berarti nanti matematikana di perpangkatan tuh ya, kalau masih lemah ya. Tolong diperkuat lagi ya. Nah, yang ketiga mah gampang ya mah, cuman rumus lingkaran ya. Ada operasi luas dan operasi keliling. Ya. Rumus luas naon, rumus keliling naon, nggak akan dikasih tahu di sini deh, itu mah rumus SD itu budak SD aja taunya. Siapa lupa lagi ya, kalian belajar lagi ke SD. Ya. Nah, ini tapi saya ingin kalian memanfaatkan konstanta. Nah, bagaimana sih gunakan konstanta di dalam program kalian ya? Nah, oke. Selain menggunakan fungsi define, kita bisa gunakan sama seperti mendeklarasikan variabel, tapi didahului dengan const di depannya ya. Kalau variabel tadi naon, misalkan int huruf, int angka misalkan ya, int puluhan. Nah, kalau ingin mendeklarasikan seperti variabel, tapi itu adalah variabel yang konstan alias konstanta, di depannya dituliskan const, const. Nah, const misalkan ya, const int pi, nah, sama dengan 3,14 ya. Itu kalau ingin. Jadi ada 2 cara untuk mendeklarasikan konstanta. Minggu lalu saya hanya menyajikan satu cara ya, yaitu menggunakan pagar define gitu ya, pi spasi 3.14. Ingat, dalam pemrograman koma harus ditulis dalam titik. Kalau koma ini berupa desimal ya, desimal ditulis dalam titik bukan tanda koma ya, 3.14. Nah, jangan integer kalau ada titiknya, ingat ya. Tipe datanya apa kalau yang ada desimalnya? Nah, kan tadi contoh doang ya. Tuh ya, petunjuknya adalah jangan dulu petunjuk ini nih. Input yang diminta nanti kalian menginputkan jari-jari dan outputkan luas dan keliling. Jadi luasnya sekian, kelilingnya sekian. Ya, persatuan perlu, tidak usah pakai satuan lah. Pak, satuannya apa? cm, meter, nggak usah pakai nama. Angka weh hungkulnya. Ya. Oke, nah itu jadi ada 3 soal, masing-masing A dan B. Nanti A dan B ini berarti ada 6 file. Mau disatukan A dan B, flowchart langsung program udah jadi besar ya. Udah aja satu flowchart, satu gambar, satu program, satu gambar ya. Nah, itu nanti berarti ada total 3 kali 2, ada 6 file saya batasi untuk bisa diupload di LKPD. Oke, ada pertanyaan tidak? Halo? Seperti ada suara. Palinter ya mah. Duka ieu teh tidak bertanya teh karena ngantuk. Lagi pada tidur. Atau memang udah paham? Cung yang sudah paham, Cung? Wah, pada ngacung semua. Hebat lah. Berarti udah pinter-pinter ya. Bener ya ngacungnya? Nah. Ya, saya mah
Tuh bisa kelihatan tuh pada ngacung, cuma malu-malu ya. Oke ya. Yang mau nanya, jadi meureun takut karena ini direkam ya, takut salah ngomong, takut salah gaptek teh nya. Oh, ada yang lewat komentar, boleh nanya silakan. Ada yang nanya, Pak, kalau di Android kan pakai HP, pakai app CPP Droid. Nah, kalau di Windows, kalian mau pakai Windows? Ya, Cung yang mau pakai Windows? Boleh. Silakan kalian install Dev C++. Ya, Dev C++. Oke, Bapak di-share di grup ya, linknya ya. Yang mau pakai Dev C++ sama aja, tapi di laptop ngerjakeuna. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita akhiri saja kegiatan belajar kita hari ini. Semoga apa yang sudah kalian pelajari ya menambah ilmu buat kalian dan keberkahan buat semua ya. Mudah-mudahan aktivitas kita kali ini menjadi tambahan pahala hari ini ya. Semoga kita semua sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan ya. Grafik kasus COVID di Cimahi bukannya menurun, hari ini juga sudah bertambah ya, bahkan di dunia dan di Indonesia ya. Jangan kalian tersamarkan ya seolah-olah COVID tidak ada, padahal tetap masih ada ya. Jadi safety first ya, safety first. Kemana-mana pakai masker, bukan masker buat wajah ya, itu mah jangan ibu-ibu. Masker pernapasan ya. Oke, safety-nya pakai masker, lebih bagus lagi pakai face shield ya. Apalagi kalau kalian ngobrol dengan orang yang suka hujan lokal ya, jarak 1 meter, hujan lokalnya nyampe ke wajah kita ya, atau ke mata kita ya. Wih, ternyata orang itu positif ya, kita pun akan tertulari ya, amit-amit naudzubillah min dzalik. Jadi tetap dijaga, jangan sampai nanti ada berita warga SMK 1 ya ada yang positif. Mudah-mudahan sehat semua ya. Baik, terakhir tidak ada lagi pertanyaan. Barager tos ya, yang malu-malu ngetik lah, kelihatan ke bapak ngetiknya. Sok Ari Mustang 308 siapa ya? Aduh, bapak tadi langsung langsung approve tidak baca nama. Tolong yang namanya Mustang 308 itu siswa SMK 1 Cimahi bukan ya? Jangan-jangan bukan Tidak tahu, aduh. Ya, nggak apa-apalah. Mustang. Halo. Ada orangnya? Yang namanya Mustang siapa? Halo. Yang barusan bertanya. Aduh, ya nanti lain kali bisa gunakan nama asli. Nanti di rename aja Google akun Google-nya ya. Jangan pakai Mustang, nanti Mustang naon? Mesti tanggap ya, tanggap nih. Nanti minggu depan harus ganti nama ya. Kalau tidak ganti nama, yes saya siswa. Oh ya, alhamdulillah kalau siswa. TI bukan ya? Kalau TI ya alhamdulillah, kalau bukan ya mudah-mudahan berkah lah ilmu nanya. Jadi nanti untuk kehadiran daftar hadir ini Bapak akan rekap sesuai tanggal ya. Kalaupun Bapak lupa menutup Google Form, nanti ada wehnya nu ngabsen di luar itu aduh ngaruhna karena sikap kalian ya. Kalau kalian mengabsen di luar jadwal, Bapak mah tetap abaikan. Karena kenapa? Dalam rekapan Bapak itu udah otomatis yang direkap hanya tanggal-tanggal yang sesuai tanggal yang sudah saya tentukan ya. Di luar tanggal itu atau di luar jam-jam itu kelihatan sekali ya, nanti akan muncul kamu ngabsen di luar jadwal. Nah, itu nanti muncul ke sikap ya. Jadi untuk nilai pengetahuan dan keterampilan ada tambahan rumus sikap ya. Jadi kriteria nilai yang kemarin Bapak posting itu sudah ada revisinya di channel YouTube ya. Bapak sudah buat revisi. Jadi untuk pengetahuan dan sikap saja nilai pengetahuan dan keterampilan saja ya yang akan muncul di rapot nanti. Tapi di dalam pengetahuan dan sikap di dalam pengetahuan dan keterampilan itu ada di dalamnya nilai sikap sebesar 20%. Jadi kalau sikap kalian bagus, aktif ya, aktif dalam pembelajaran, aktif dalam video, aktif berkomentar, bertanya, itu semua kan tercatat ya. Nah, itu masuk ke jurnal-jurnal catatan khusus untuk Bapak ya.
Oke. Terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah tetap stay tune ya. Mudah-mudahan tidak pakai kuota ya, pakai langganan. Jadi tidak takut kuota menjerit-jerit ya. Kita tutup oleh KM saja lagi ya. Mangga. Mana KM teh? Besar sekali nih kameranya. Ayo, siapa KM? KM nama lagi ke WC ya. Oh, Puspita, ayo Puspita. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama masing-masing dipersilahkan. Ya, terima kasih. Jangan lupa ya nanti channel YouTube-nya di subscribe dan di like, kemudian di share ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat juga buat yang lain ya. Jadi tidak hanya untuk kita, mungkin nanti ada juga guru yang pakai video kita tadi ya. Ada juga siswa juga yang ngintip-ngintip modul kita, ya nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang nanya, share aja sama kalian filenya ya. Di share aja file modulnya, bisa di download itu ya, yang di LMS itu bisa kalian download, boleh di share ke yang lain. Kalau nge-share ke LMS nggak bisa karena perlu akses ya, tapi kalau nge-share filenya bisa. Terima kasih. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.